Saudaraku yang dikasihi Kristus, selamat hari Senin ceria di awal minggu ini, sekaligus di akhir bulan November. Sebelum memulai aktivitas kita, mari kita awali dengan mengandalkan kuat kuasa firman Tuhan saja. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, tertulis dalam kitab Injil Markus, pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, bagi orang Yahudi, anak-anak sering tidak masuk ke dalam perhitungan mereka. Mereka sering disamakan dengan perempuan juga. Itu boleh kita lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan demikian dalam Matius pasal 14 ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Orang Yahudi sangat meremehkan anak-anak, terutama dalam persekutuan himpunan orang dewasa. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk ikut dalam persekutuan tersebut karena sering dianggap sebagai penyebab keributan atau keonaran dalam persekutuan tersebut bagi orang Yahudi. Hal itu dapat kita lihat ketika para orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus agar diberkati. Para murid marah dan melarang serta menghambat mereka. Melihat hal itu, Yesus marah kepada para murid dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Itu tertulis dalam Markus 10 ayat 14. Tuhan Yesus berbeda pandang dengan para murid tentang keikutsertaan anak-anak di dalam kerajaan Allah. Yesus ingin mengubah konsep berpikir para murid tentang anak-anak dan memperluas cakrawala berpikir mereka tentang anak-anak. Demikian pula halnya dengan pikiran para murid ketika di tengah jalan mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus pun mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Kita boleh baca Markus 9 dari ayat 34 dan ayat yang ke-37. Justru menurut Yesus, orang yang terbesar atau the best adalah orang yang merendahkan dirinya seperti anak kecil yang tanpa dapat melakukan apapun tanpa bantuan dan dukungan orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Agar kita mengandalkan kemampuan dan bantuan serta dukungan Tuhan Allah. Seperti anak kecil itu, kita hanya mengandalkan kekuatan
dan kemampuan serta bantuan maupun dukungan Tuhan Allah kita yang adalah Bapa Surgawi bagi kita. Kemudian kita tidak boleh menganggap remeh anak kecil, sebab barang siapa menyambut anak kecil di dalam nama Yesus, ia telah menyambut Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa menyambut Tuhan Yesus Kristus, bukan Yesus Kristus yang disambutnya, tetapi Dia atau Tuhan Allah Bapa kita yang mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menginginkan agar kita tidak meremehkan anak kecil. Sebab ketika kita meremehkan anak-anak, maka kita meremehkan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan juga dulu Allah Bapa yang kita remehkan. Tetapi ketika kita menyambut seorang anak dalam nama Yesus, maka kita telah menyambut Tuhan Yesus Kristus sekaligus menyambut Tuhan Allah Bapa kita. Selamat menyambut Yesus Kristus. Selamat Advent. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas kuat kuasa firman Tuhan yang telah menyapa kami hari ini. Biarlah firman yang telah ditabur boleh tumbuh dan berkembang serta berbuah yang lebat dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, agar kami tidak menyombongkan iman kepercayaan dan diri kami sendiri, melainkan merendahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong kami agar kami mampu merendahkan diri kami seperti anak kecil, dan kami juga mau menyambut anak kecil di dalam nama-Mu. Berkati kami Tuhan, agar beroleh rezeki lewat pekerjaan dan profesi kami masing-masing. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, agar mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan kembali. Berkati warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil hingga orang dewasa dan bahkan hingga lansia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.